A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillahi amin. Wabil taufiq ahjamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayat, nikmat, kesehatan, ibadah kepada kita semua sehingga kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari itu, marilah kita salawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian rahimahullah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga senantiasa Allah melimpahkan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Nah, para saudara sekalian, persalinan dalam kehidupan manusia ini adalah salah satu ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak orang-orang yang mungkin berusaha untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjadikan salah satu nikmat daripada diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat rahmatuh, bahasa nikmat yang kamu peroleh atas keikatan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kadangkala ketika manusia itu kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita murka, kita selalu kita selalu menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, lah syahril kunumi kulbana tahdikul akhratul minan nar. Bahasanya sesungguhnya di antara mereka adalah orang-orang yang menempati pada neraka bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang-orang yang sudah beribadah, mereka sudah beribadah sholat 5 fardu, mereka sudah menempatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah rajin bersedekah, mereka sudah rajin untuk beribadah seakan-akan mereka seorang orang yang paling alim di hadapan Allah. Namun mereka merupakan orang-orang yang tidak terpuji dari Allah. Lalu mengapa mereka terjadi? Ada yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man tahqallahu yahtul insah, bisa jadi hubunganmu dengan manusia itu makarhawal jani wallahi soleh, bisa menjadikan salah satu penghalang bagi dirimu untuk menjadikan salah satu pahala daripada sholat. Oleh karena itulah banyak ketika kita melakukan sholat ibadah itu baik, sangat baik. Itu bahwasanya itu merupakan salah satu kewajiban. Kamu mau atau tidak, kewajiban sholat tetap ada. Kamu buruk atau baik, kewajiban sholat tetap dilakukan. Oleh karena itu, buruk baiknya kita tetap sholat. Nah, kaya ataupun sederhananya kita tetap sholat. Sakit ataupun sembuh kita tetap sholat. Dan bagaimana terpuruk atau sebahagia bagaimanapun, Allah berfirman, ahya kuliani di sholat, bahwa jangan kamu melupakan sholat, karena sesungguhnya di antara sholatmu itu mungkin menjadikan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita melihat seseorang yang mungkin pendekatannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sangat renggang, nah, kita jangan langsung mencaci, kita jangan langsung untuk menghina. Bagaimana yang dianjurkan pada saat Rasulullah SAW berdakwah? Ketika beliau berdakwah, orang-orang yang mengajak orang-orang muslim, kita mengajak orang-orang non-muslim itu dengan cara apa? Bukan dengan cara kita ilmu agama kita, tapi bagaimana penerapan ilmu kita itu pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita bisa mengajak orang lain itu dalam kebaikan bukan karena mungkin ilmunya kita, tapi bagaimana ilmunya kita itu kita terapkan pada diri kita sendiri dan bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan berdakwah. Oleh sebab itulah banyak orang-orang yang mungkin kaum Quraisy, mungkin bagi orang yang mungkin di luar Islam, mungkin orang non muslim bisa masuk ataupun bisa menyenangi agama Islam, suka dengan agama Islam bukan karena ilmu kita, bukan karena agama kita, tapi bagaimana agama kita itu baik berada pada diri kita sendiri. Oleh sebab itulah kalau kita berbicara non muslim itu
harus suka dengan kita, harus suka dengan ilmu agama kita, mungkin banyak orang menolak. Tapi ketika kita menerapkan ilmunya kepada diri kita sendiri, mungkin saja orang non muslim bisa suka kepada kita karena takdimnya kita, rendah hatinya kita, sikapnya kita, mungkin dari tutur katanya kita. Oleh sebab itulah kita kepada orang lain itu jangan menganggap remeh ibadahnya, tutur katanya, ilmunya. Mungkin bisa jadi yang kamu lihat saat ini tidak engkau lihat pada saat esok. Oleh sebab itulah yang kita temukan yang bisa merubah baik buruknya kita itu dari diri kita sendiri. Kita sholat, kalau kita tidak ada keinginan untuk mau berubah, mungkin bisa Allah memberikan hidayah. Tapi kalau kita tidak sholat, tidak ada kemauan berubah, untuk apa? Mungkin banyak halangan, mungkin akan banyak rintangan untuk kita menjadikan yang lebih baik. Oleh karena itulah, semua perbuatan buruk kita, entah dari apapun, tetapnya salah satu menjadikan tonggak agama itu adalah tetap sholat. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, mungkin ada yang salah dari tutur kata kita, tutur kata pembicaraan saya. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan bagi saudara sekalian. Dan semoga kita sekalian bisa mengajak orang lain memperbaiki diri kita sendiri, menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah maupun baik di dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya, semoga para saudara sekalian diberikan kesehatan, semoga para saudara sekalian diberikan kenikmatan, dan semoga para saudara sekalian semukmin, seiman, semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran dari semua urusannya Allah ridhoi. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.